kita berdoa sebelum segala sesuatu dimulai. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk siang ini kalau hamba-Mu diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, tidak ada yang bisa menghalangi acara live ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya kemuliaan kembali kepadamu dan kuasa iblis sudah dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, ada sukacita. Ya, tadi sempat sebentar, nggak tahu dari tadi rewel. Ya, mungkin iblis juga nggak suka ini ya. Kita mau live tentang bagaimana membangun dasar-dasar pernikahan di atas batu karang yang teguh. Ya, yuk kita lihat bagaimana hari ini. Kita percaya hari ini adalah kita bahas tentang bagaimana pernikahan. Ya, pernikahan itu sesuatu yang tidak mudah, padahal kelihatannya di awal kalau kita mau menikah itu bayangan kita sesuatu yang indah-indah bakal terjadi ya. Kita percaya bahwa menikah itu kita cari teman hidup seumur hidup, bukan musuh hidup ya. Kita mencari teman hidup ya, artinya dalam suka dan duka. Bahkan ketika saudara menikah dengan pilihan hidup saudara, saudara sudah berdiri di altar, depan altarnya Tuhan, bahwa hanya maut yang bisa memisahkan satu pernikahan. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ya, itu yang membuat hari ini kenapa saya berdiri teguh mempertahankan arti pernikahan. Karena saya tahu bahwa pernikahan itu adalah ikat janji di hadapan Tuhan. Ikat janji bukan hanya sekedar satu ucapan yang tidak mempunyai kekuatan. Kita percaya bahwa dalam satu pernikahan, saya sering bicara, kita bisa enter tapi tidak ada exitnya. Sekali saudara mengambil keputusan untuk menikah, itu berarti saudara harus seumur hidup. Saudara hanya maut yang bisa memisahkan. Betapa banyak hari-hari ini ketika pernikahan terjadi, banyak orang yang curhat sama saya ya. Mungkin dulu berkata gini, Bu, di awal pernikahan itu semuanya madu, tapi sekarang semuanya jadi racun ya. Dulu di awal pernikahan honeymoon terus, sekarang bulan-bulanan. Ya, dulu di awal pernikahan manggilnya apa? Honey, sekarang hantu, saudara ya. Itu perbedaan yang terjadi hari-hari ini. Makanya pernikahan itu, kalau kita tahu bahwa hari-hari ini orang jatuh cinta itu cepat, saudara ya. Mungkin 10 menit orang bisa jatuh cinta. Tapi masalahnya mempertahankan cinta sampai akhir itu perlu usaha. Kita tidak bisa dalam pernikahan ini membangun cinta di awal, tapi setelah itu saudara tidak pernah membangun cinta dengan pasangan hidupmu. Saudara akan mengalami masalah, saudara. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan itu sangat peduli dengan yang namanya pernikahan. Tuhan itu selalu sangat peduli. Bahkan saudara tahu hari-hari ini pernikahan itu ya saudara, orang gampang pada waktu saudara pacaran ya, orang gampang untuk bisu, tuli dan buta lihat perbuatan pasangannya. Kenapa? Karena cinta sudah buta sudah. Ya, bahkan banyak istilah kalau orang sudah cinta itu buta, tai kucing katanya rasanya coklat. Disuruh buta, bisu, tuli, tidak usah disuruh. Saudara punya inisiatif karena saudara cinta. Coba kalau pernikahan itu sudah berjalan dan saudara lihat ke hari-hari, setiap hari saudara bertemu selama 24 jam, saudara. Bayangin saudara bertemu lu lagi. Apa yang akan terjadi dengan pernikahan? Hari itu kita suruh bisu, tuli, buta, susah. Saudara sudah tidak lihat lagi yang madunya, yang dilihat cuman setiap hari racun yang diminum.
Bu Eli menyesal. Kadang-kadang banyak orang yang lebay. Kenapa ya dulu aku ditaksir si A ndak mau, kok milih si B. Aduh Bu Eli, dapat pasangan hidup saya ini menyesal. Dulu si A itu baik, hari ini si A itu luar biasa. Saya lihat rumah tangganya bahagia, tapi sementara pilihan saya salah Bu Eli. Dapat si B ini kayak milih kucing dalam karung. Ternyata apa yang saya bayangkan semuanya tipuan. Semuanya sudah di luar rencana. Saudara dan saya, apakah kita bisa berkata gini, Tuhan, aku salah lo milih, boleh ndak tukar tambah sekarang? Waduh, kalau pernikahan seperti itu saudara, apa jadinya pernikahan yang kudus di mata Tuhan? Bahkan saya juga ndak setuju kalau yang ada beberapa orang bilang ini, Bu Eli, katanya beberapa orang pernikahan itu boleh bercerai kalau alasan zina, ya. Mungkin kalau saya pikir kenapa saya tidak setuju. Hari ini kalau semua alasan zina cerai, saudara bayangin di akhir zaman ini berapa banyak pasangan orang Kristen yang berzina. Berapa banyak pasangan anak-anak Tuhan yang berselingkuh. Kalau semuanya dilegalkan, diizinkan, itu berarti Tuhan membenci perceraian, itu semuanya diabaikan. Berapa banyak orang yang berzina, berselingkuh, hari-hari ini pasangannya semua mendaftarkan ke pengadilan untuk menggugat cerai. Apa jadinya pernikahan yang kudus, ikat janji, sehidup semati, hanya maut yang bisa memisahkan pasangan suami istri, itu akhirnya dibatalkan, dimentahkan semua. Saudara dan saya hari ini yang mengerti sebagai anak Tuhan, saudara dan saya harus tahu apa yang saudara perbuat. Dunia tidak pernah tahu dengan apa yang mereka perbuat, makanya sedikit-dikit cerai. Bahkan sedikit-dikit orang berpikir gini, Bu Eli, ada loh banyak pengalaman. Orang menikah kedua tidak selalu buruk. Bahkan ada yang dapat jauh lebih bahagia. Rasanya aduh Bu Eli, daripada bertahan dengan suami yang seperti ini, istri yang seperti ini. Saya pernah komplain saudara sama Tuhan, tapi Tuhan tuh luar biasa, kasih saya satu ayat kalau nggak salah di Matius 25 ayat 40 yang sering saya bahas. Ya, Tuhan ingatkan, jika engkau melayani orang yang paling hina ini, engkau sedang melayani aku. Mungkin hari ini suamimu hina secara perbuatan, hina secara karakter. Hari ini suamimu sakit secara mental. Ya, kita ini jadi istri jujur, lebih gampang mengobati suami yang sakit secara fisik. Dikasih obat Paramek pusing sembuh, darah tinggi dikasih obat penurun darah tinggi sembuh, kolesterol dikasih obat kolesterol sembuh. Tapi masalahnya kita menghadapi suami yang hari-hari ini pasangan hidup yang tidak punya karakter Kristus, yang hidup dalam perzinahan, yang hidup di dalam KDRT, itu semua juga menunjukkan sakit. Tapi sakitnya sakit mental. Saudara dan saya sebagai wanita hari ini kita diberi tugas sebagai penolong. Menurut saya selama ini ketika saya berjalan dengan suami yang sakit secara mental, apa yang saya lakukan, obat yang paling manjur, hanya kasih kebaikan saya, tidak ada lain saudara. Selama ini kalau orang berkata, Bu Eli apa rahasianya bisa membuat seisi rumah itu tertolong? Bagaimana Bu Eli menghadapi suami, bagaimana menghadapi anak-anak, termasuk anak-anak saya dulu waktu hidup dalam kepahitan, sakit secara mental, hidupnya cuma dalam kebencian, hidupnya cuma dalam sakit hati. Apakah saya juga melihat hari itu saya harus menolong suami ketika anak saya yang hari itu punya sakit bukan secara fisik tapi secara mental? Coba kalau waktu itu saya tidak berjalan dengan kasih dan kebaikan Kristus, tidak ada hari ini. Termasuk hidup saya akan sakit juga secara mental karena saya terpancing emosi.
Mungkin saya terpancing emosi, saya bisa balas suami saya, atau hari itu saya hidup dalam keterpurukan. Tapi bersyukur karena Tuhan kasih tip yang jelas. Eli, engkau harus tahu apa yang engkau perbuat sebagai anakku. Tidak ada di dalam kehidupan di dunia ini tidak bisa mengalahkan kebaikan dan kasihmu. Percayalah, kasih itu hukum yang paling terbesar. Amin saudara. Obat yang paling manjur, banyak orang tanya, Bu Eli apa caranya? Cuman kebaikan dan kasih saya yang saya tabur setiap hari. Doa dalam linangan air mata. Karena saya percaya lewat doa, lewat kebaikan, lewat kasih saya terhadap pasangan saya, itu yang membuat satu orang selamat, seisi rumah selamat. Satu orang pulih, seisi rumah pulih. Satu orang diberkati, seisi rumah itu akan diberkati. Amin saudara. Hari ini yuk kita semua berlomba-lomba. Jangan hari ini sebagai pasangan hidup yang lihat pasangannya kalau bisa selingkuh itu pasti sakit saudara. Kalau dia tidak sakit mental, dia tidak mungkin selingkuh saudara. Dia tidak mungkin melakukan hal yang dosa. Hari itu Tuhan ingatkan bahwa orang suamimu itu lagi tertutup mata rohaninya. Kalau engkau hidup terus dalam kepahitan, kalau engkau hidup terus di dalam sakit hati, itu mata rohaninya makin nutup, akhirnya buta. Buta secara rohani itu makin menjadi-jadi. Tapi ketika kasih, kebaikan, doamu lewat peperangan, engkau sepakat dengan firmanku, engkau tidak pernah sadar, setahap demi setahap, engkau sedang membuka mata rohani suamimu yang lagi ketutup untuk dibukakan. Sehingga dia sadar bahwa apa yang diperbuat ini salah. Hari ini jangan lebay, jangan main perasaan terus. Orang yang tertutup mata rohaninya itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Karena iblis lagi berusaha membuat matanya buta, saudara. Amin, saudara. Ya, sampai kepada saya sampai waktu beberapa saat proses belajar buka mata rohani, saya bayangkan iya ya, kalau dari awal saya itu tidak nanggapi respon yang benar, benar-benar suami saya akan jadi buta secara rohani. Tapi bersyukur dari proses katarak ya, cuman lihat samar-samar, saya sudah mulai berjuang terus. Sehingga proses itu makin lama, bukannya makin nutup mata rohaninya. Hari ini dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bisa berdoa. Itu satu proses di mana Tuhan mulai membuka mata rohaninya. Dan kita percaya hari ini, yuk kita belajar satu ayat hari ini. Bagaimana kitab Maleaki, ada 4 hal yang akan kita bahas sebagai dasar-dasar untuk membangun pernikahan di atas batu karang yang teguh. Amin. Buka Maleaki 2 ayat 15-16 ya. Ingat ya saudara, menikah cari teman hidup seumur hidup, bukan musuh ya. Kalau cari teman hidup, percayalah hari ini matikan. Kita harus mati secara perasaan, secara emosi, secara kepentingan itu harus dimatikan saudara. Kita hari ini semakin memperjuangkan ego, kepentingan, perasaan kita akan membuat hidup kita, rumah tangga kita seperti neraka. Saudara akan hidup di dalam satu rumah, tapi hidupnya sudah kayak neraka, tidak ada damai sejahtera. Jujur buat hidup saya, ketika saya menjalankan prinsip kebenaran, walaupun orang luar terlihat saya punya masalah besar di dalam rumah tangga saya, tapi coba tanya orang dalam rumah saya, termasuk 3 anak saya, pernah enggak mamamu bertengkar sama papa? Enggak pernah saudara. Tanya pembantu saya, pernah enggak majikanmu bertengkar sama suaminya?
Mereka akan jawab, tidak pernah. Bahkan ketika kami bertemu, kami cuma senda gurau, sukacita, makan bersama, ngobrol, bukan bahas tentang dosa lagi, tapi ngobrol sesuatu yang positif. Itu yang saya lakukan karena saya tahu saya sebagai penolong, penetral. Walaupun punya masalah, saya bisa ambil keputusan untuk menciptakan surga di dalam hidup rumah tangga saya. Itu tadi, masalah itu tidak akan jadi masalah kalau saudara dan saya tidak pernah mempermasalahkan. Itu kata kunci, saudara. Masalah itu jadi masalah karena saudara dan saya mempermasalahkan. Saya selama ini tidak pernah mempermasalahkan apa yang diperbuat suami saya. Yang saya tahu bahwa hari ini semua proses dalam hidup rumah tangga saya, riak-riak dalam hidup rumah tangga saya diizinkan Tuhan terjadi karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar di depan. Ternyata itu digenapi hari-hari ini. Karakter Kristus itu terbentuk atas hidup saya, atas tiga anak saya, mulai memiliki karakter buah-buah roh, penguasaan diri yang baik. Bahkan suami saya yang tidak kenal Yesus hari ini bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hubungan kami jauh lebih baik, saudara. Anggur yang manis itu mungkin saya rasakan. Kalau dulu saya sebagai orang waktu zona nyaman, saya cuma sebagai istri yang dominan, otoriter. Maunya suami harus memperhatikan perasaan saya. Di lain itu saya tidak peduli. Yang penting saya jadi istri yang harus dikasihi. Kalau saya mulai merasa porsi kasih itu berkurang, saya mulai hati saya jengkel. Tapi hari ini melalui proses saya belajar memberi tanpa imbalannya. Saya tanpa menuntut imbalan. Karena kasih itu identik memberi. Amin, saudara. Yuk kita baca Maleakhi 2 ayat 15-16 ya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Ya, keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saudara lihat, apa yang dikehendaki Tuhan dalam satu pernikahan adalah di Maleakhi 2 ayat 15 adalah kesatuan dan keturunan ilahi. Betapa banyak saudara dan saya hari ini banyak yang mengakhiri pernikahan bukan dengan kesatuan. Membangun pernikahan bukan tujuannya kesatuan, tapi dikit-dikit cerai. Dikit-dikit pisah. Dikit-dikit sudah berkata gini, hei harga diri, kepentinganku. Kalau itu tidak jalan, saudara mulai ego. Dan saudara mulai banyak menuntut. Itu sebabnya ini yang membuat jalan iblis semakin terbuka lebar untuk menghancurkan rumah tangga saudara dan saya. Ketika saya baca firman ini, saya tangkap pesan Tuhan. Kesatuan dan keturunan ilahi. Ketika hidupmu bisa mempertahankan pernikahan sampai akhir, walaupun tidak mudah. Omong kosong kalau ada orang yang bertahan sampai akhir pertandingan, mempertahankan pernikahan itu enak-enak, tidak mungkin, saudara. Pasti ada yang namanya pengorbanan. Pasti ada yang namanya rasa sakit dan air mata. Tapi yang namanya kesatuan, saudara dan saya sekali menikah, pikirkan kesatuan. Itu yang di dalam pikiran Kristus, bukan perpisahan dan perceraian, bukan pertengkaran lagi, saudara. Kita boleh bertengkar, namanya manusia itu punya pendapat yang berbeda, tapi jangan jadikan ini berlarut-larut. Saya punya prinsip ketika saya bertengkar sama suami saya, ketika saya mulai mengenal kebenaran. Bertengkar dalam arti walaupun saya tidak salah dimaki-maki. Saya tidak mau sampai besok hari. Malam sudah harus beres. Itu prinsip. Karena saya tidak mau dalam hidup saya terjadi yang namanya tidak ada kesatuan hati.
Saya selalu menjaga kesatuan hati karena saya mempercaya firman bahwa Tuhan memberkati orang pada waktu tidur. Ketika suami istri bersatu hati, disitulah berkat dicurahkan. Banyak orang yang satu rumah, satu tidur di lantai satu tidur di lantai 2, ataupun kalau satu kamar, satu lihat tembok kanan, satu lihat tembok kiri. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga berkat yang malam itu seharusnya Tuhan sediakan buat kesatuan hati. Suami istri bukan lagi 2, melainkan 1. Disitulah berkat dicurahkan. Itu digantung sama Tuhan. Saya ngerti firman, saya nggak mau kehilangan berkat saya dicuri oleh iblis. Saya akan berusaha merendahkan hati saya. Walaupun saya tidak salah, saya mengalah. Ya, nanti kita bahas di sesi mengalah. Yuk, keturunan ilahi. Saudara lihat, banyak hari-hari ini anak-anak korban broken home, perceraian, itu akan menjadi anak pemberontak. Anak yang sakit hati. Ya, bahkan ada banyak anak ibu-ibu yang curhat ke saya, ya, konseling, anaknya terbawa depresi sampai nilai rapotnya semuanya turun. Anak ini mulai sering merenung, ya, bahkan banyak anak-anak setelah mereka tumbuh dewasa seks bebas, narkoba. Bahkan ada anak yang bilang sama saya gini, "Tante, saya sakit hati dengan papa. Saya mau besok kalau saya menikah, saya pingin dapat om-om. Saya ndak mau, biar saya dapat om-om, biar papa puas dengan apa yang saya perbuat." Saya sampai kaget, saudara. Anak itu masih umur di bawah 20. Sudah punya rencana yang kotor dalam pikirannya. Dia bilang ini, "Saya ndak mau, tante, cari suami yang muda-muda. Saya cari sekali om-om, walaupun istrinya orang ndak apa-apa, biar saya dimanja-manja, tante." Saudara lihat betapa jahatnya ketika satu perceraian, satu pertengkaran, perpisahan dalam rumah tangga itu terjadi. Itu tadi, kalau ada kesatuan selalu gandengannya satu paket, keturunan ilahi. Kalau saudara bercerai karena kepentingan ego saudara sendiri, saudara tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan anak-anak. Saya pernah ngalami, saudara, ketika awal proses saya tidak bisa taat sama Tuhan. Begitu pertengkaran terjadi, rumah tangga kami seperti neraka. Saya dengar tangisan anak saya. Waktu itu anak saya bilang gini, "Mam, tolong toh Mam, jangan lagi bertengkar. Kita ini sedih," sambil nangis. "Kita ini sedih, Mam. Rumah tangga ini kayak apa? Kayak neraka. Mami sama Dedi tiap hari bertengkar. Buat kita itu ndak kerasan di rumah." Hari itu saya kaget, saudara. Ternyata anak-anak itu punya perasaan yang paling dalam. Mereka mungkin diam, mereka mungkin tidak berani bersuara, tapi percayalah, mereka merasakan dampak dari yang namanya kehancuran rumah tangga. Jangankan hancur, rumah tangga yang setiap hari bertengkar aja, mereka bisa baca papa mamanya tidak pernah sehati. Beda, saudara. Tanya anak-anak saya, mereka ketika tahu saya bertobat, mereka melihat betapa saya sebagai penetral, penolong yang luar biasa. Kalau kami liburan, tidak pernah yang namanya pertengkaran terjadi. Selalu ketawa, bahagia penuh, saudara. Saya melakukan sebagai penolong tulus, ya. Lihat ini. Janganlah orang tidak setia dengan istri masa mudanya. Pernikahan yang diberkati Tuhan itu selalu pernikahan yang mula-mula. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. 4 hal yang saya akan bahas, ya. Dari 3 ini Tuhan bilang gini, kalau sudah kesatuan itu artinya engkau harus belajar setia. Yang kedua, jagalah dirimu. Yang ketiga, janganlah berkhianat. Itu kesatuan. Firman Tuhan berkata hari ini kita belajar setia dengan pasangan kita. Apapun
apapun alasannya, apapun saudara mikir ini orang keterlaluan, percayalah suatu kali orang yang keterlaluan paling hina ini akan diubah Tuhan, akan menjadi orang yang terbaik ketika saudara dan saya berani bayar harga untuk pertobatannya. Memang sakit. Yesus bayar harga buat dosa seluruh manusia, sakit. Saudara dan saya hari ini bayar harga buat pasangan hidupmu, satu orang. Masa enggak mau berkorban? Satu loh saudara. Tapi ketika satu orang ini saudara bayar harga, anak-anak saudara selamat saudara. Amin saudara. Yang pertama, yuk bagaimana kita setia ya. Kita buka lagi ayat 1 Amsal 5 ayat 18. Ini ayat yang bagus juga ya. Diberkatilah, Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu. Sendangmu itu pekerjaanmu ya. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Disebutkan lagi saudara, orang yang diberkati Tuhan itu yang setia dengan istri masa mudanya. Orang yang diberkati pernikahannya itu orang yang setia dengan istri masa mudanya, pernikahan yang mula-mula. Amin saudara, amin. Ya, buat saudara yang sudah terlanjur menikah lagi, saya tidak menghakimi ya, tapi yang pasti jangan kawin cerai ya. Kalau sudah menikah kedua dan saudara komitmen bahwa ini pernikahan yang terakhir, ya itu keputusan saudara. Yang penting hari ini saudara tetap berespon benar, jaga pernikahan itu sampai hidup saudara. Jangan seperti neraka, saudara berdiri jadi penolong yang teguh. Amin saudara ya. Yuk yang pertama kita buka, bangunlah pernikahan. Yang pertama, langkah pertama, pernikahan itu dengan kasih ya. Step yang pertama adalah bangun. Saudara dan saya hari ini bangun dengan kasih. Kalau bangun dengan cinta, cinta itu masa expirednya paling lama 5 tahun menurut survei. Tapi kalau bangun dengan kasih Kristus, kasih agape, kasih yang tanpa syarat, artinya saudara dan saya rela memberi, setiap hari memberi, walaupun imbalannya, balasannya tidak sesuai, tidak apa-apa. Karena saudara belajar akan kasih Kristus. Kasih yang tanpa syarat itu rela memberi, rela berkorban, sekalipun balasannya tidak baik. Percayalah saudara dan saya, ketika bisa memberi, saudara bisa mengasihi tanpa menuntut balasan, maka Bapa yang di surga yang akan memberi balasannya hari ini. Amin. Bahkan balasan itu akan sampai kepada keturunanmu. Saudara dan saya hari ini yuk kita berjuang membangun kasih agape ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati ya. Kasih itu lemah lembut. Percayalah ketika saudara membangun kasih hari ini, kasih itu akan menutup banyak dosa dan banyak pelanggaran pasangan hidupmu. Bahkan anak-anakmu juga akan merasakan kasih itu akan bekerja. Karena kasih itu Allah sendiri. Allah yang akan berperang untuk pasangan hidupmu, untuk anak-anakmu. Ketika saya menabur kasih dan kebaikan, saya takjub dengan karya Tuhan. Satu persatu anak saya dipulihkan secara hati. Satu persatu anak saya dipulihkan secara karakter. Termasuk suami saya melihat bagaimana hari ini, saya melihat bagaimana yang dulunya ya lebih pemarah hari ini lebih sabar. Sampai anak saya bilang ini, iya papa hari ini berubah, sabar sama kita, lebih perhatian ya, lebih rasanya bagaimana hubungan mereka hari ini jauh lebih baik. Termasuk saya, hubungan saya dengan suami hari ini saya bisa menjadi istri yang tunduk. Saya bisa menjadi istri yang tidak bawel lagi, yang tidak otoriter, tapi jadi istri yang rendah hati, lemah lembut. Kalau dulu saya tinggi hati, karena saya merasa bahwa saya sangat dicintai suami saya, sehingga saya sombong. Tapi hari ini walaupun saya merasa bahwa suami saya dulunya cuek sama saya tetap belajar jadi seorang istri yang rendah hati dan lemah lembut. Amin saudara. Yang kedua ya, yang pertama bangun
Bangun, ada kata bangun kasih yang diingat ya. Yang kedua, belajar untuk mengalah. Amin saudara. Hari ini bangun pernikahanmu ya. Apapun yang terjadi, mengalah itu bukan kalah ya. Karena kita tahu kita menikah bukan dengan orang yang sempurna. Ketika saudara menikah dengan seseorang, itu berarti saudara dan saya harus siap menerima kelebihan dan kekurangannya. Justru kekurangannya hari ini itu yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Seperti saya ketika saya mengalami proses, saya bersyukur. Kekurangan saya, kekurangan anak-anak, kekurangan yang ada di dalam hidup suami saya sedang dalam proses Tuhan benahi. Kekurangan itu akan menjadi kebaikan buat seisi rumah. Amin saudara. Orang yang kalah itu mengalah hari ini, percayalah, bukan perkara sia-sia, banyak untungnya. Lewat saya belajar mengalah hari ini, karakter Kristus itu terbentuk dalam hidup saya. Bahkan saya selalu belajar akan bahasa kasihnya Tuhan. Ampuni Bapak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang saya tumbuhkan setiap hari. Makanya saya belajar untuk mengalah. Saya belajar menerima pasangan hidup saya apa adanya. Karena saya belajar karakter Kristus. Kristus menerima saudara dan saya apa adanya, bukan ada apanya. Ya, saudara dan saya belajar menerima pasangan hidupmu apa adanya, bukan ada apanya. Kalau ada apanya, abang uangnya banyak, ya, ada pemanisnya, abang sayang. Tapi kalau sudah uangnya ndak ada, apalagi karakternya ndak manis lagi, sudah yang namanya dulu baik, sekarang kelihatan aslinya karakternya sudah ndak sayang lagi. Itu berarti ada apanya. Tapi hari ini kita belajar mengalah karena kita punya komitmen menerima pasangan hidup kita apa adanya, seperti Kristus menerima saudara dan saya apa adanya. Di tengah kelemahannya hari ini, sakit mentalnya, saudara belajar sebagai penolong yang baik. Tuhan, aku akan terus berjuang dengan kebaikan, kasih, doa, dengan tidak jemu-jemu. Aku akan tabur supaya semua ini akan merubah kehidupannya secara luar biasa. Amin. Belajar untuk mengalah. Yang ketiga, yuk ya, belajar mengalah itu proses gak gampang ya. Buka dulu sebelum ketiga, Amsal 17 ayat 14 ya. Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Amin saudara. Mengalah hari ini, ciptakan suasana surga. Orang mau menciptakan suasana surga di tengah suami yang bermasalah, di tengah istri yang bermasalah. Itu keputusan. Percayalah, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya hari ini, undurlah sebelum perbantahan dimulai. Sebelum terjadi pertengkaran hari ini, percekcokan terjadi, saudara dan saya yang tahu apa yang harus saudara perbuat, undur. Artinya saudara yang berusaha menjadi penetral. Saudara dan saya hari ini, amin saudara, hakmu akan dimunculkan oleh Tuhan. Tidak mungkin hakmu tidak akan dimunculkan seperti kebenaran. Amin. Yuk yang ketiga, berlombalah untuk berubah. Ya, hari ini tidak usah banyak nuntut, banyak ibu-ibu itu. Dulu saya juga gitu, kalau berdoa gini, Tuhan ubah suamiku, ubah mertuaku, ubah iparku, ubah temanku. Saudara hari ini percayalah, berlomba untuk berubah dulu. Karena hidup ini prinsipnya menabur dulu baru menuai. Jangan mimpi saudara dan saya menuai karakter pasangan hidupmu kalau saudara tidak menabur perubahan hidup yang baik. Kalau hari ini yang saudara tabur cuman kebencian, amarah, dendam, sakit hati, maki-maki,
mau berdoa 1 hari 10 kali doa puasa ibadah, semuanya sia-sia. Karena apa yang ditabur akan dituai. Selama saudara menabur kegelapan benihnya iblis, jangan mimpi saudara akan menuai benihnya Tuhan dalam hidup pasanganmu. Amarah, dendam, sakit hati, kebencian, yang namanya maki-maki itu benihnya iblis. Kalau yang saudara tanam benihnya iblis, yang saudara petik makan benihnya siapa saudara? Iblis, pahit. Tapi kalau hari ini saudara berkata, Tuhan, suamiku belum berubah, enggak apa-apa, yang penting aku berubah. Karena aku tahu kalau aku menabur perubahan hidup karakter Kristus, yang aku tabur, suatu hari taburan ini enggak pernah sia-sia. Suatu hari aku akan menuai perubahan hidup karakter Kristus. Suami, anak-anak akan memetik buahnya. Kita akan makan buahnya apa? Manis, saudara. Karena apa? Karena kita lihat bahwa yang kita tabur juga perubahan karakter Kristus. Benihnya Kristus, nggak mungkin kita memetik buahnya iblis. Kalau kita hari ini nanam benihnya iblis, ya nggak mungkin metik benihnya Kristus, saudara. Yang saudara petik, apa yang saudara tanam, itu yang saudara nikmati. Hari ini pastikan, yuk kita berlomba. Orang lain tidak berubah, mertuamu tidak berubah, pasal orang sekitarmu, iparmu yang hari ini menfitnah hidupmu, apa orang terdekat yang berusaha menjatuhkan hidupmu, tidak berubah, tidak masalah. Yang penting hari ini berubah. Aku akan kirim roti, enggak apa-apa ya. Biarpun itu dihina-hina, enggak apa-apa. Yang penting aku sudah melakukan bagianku. Aku sudah menabur benih kerajaan Allah. Menabur benih karakter Kristus. Suatu hari mertuamu, iparmu, semua orang-orang yang menfitnah engkau akan berubah. Karena apa yang kau tabur itu yang akan engkau nikmati. Amin saudara, amin. Yang keempat ya, jadi hari ini jangan ya, oh ini ada ayat 1. Kalau yang punya pasangan hidup sedikit-dikit masih sakit mental, jangan dibuang, jangan dicerai ya. Kalau karakternya tidak baik, ada ayat yang bagus. 1 Korintus 7 ayat 14, tinggal 1 ayat setelah itu selesai. 1 Korintus 7 ayat 14 ya. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Itu tadi, kalau ada kesatuan selalu ada anak keturunan ilahi, ada anak yang kudus. Jadi hari ini saya selalu berdoa tiap saat. Selain saya berdoa, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Saya selalu berdoa, kekudusan Eli menguduskan suami. Apa yang saya kuduskan hari ini, perubahan hidup yang baik dari Eli akan ditransfer ke perubahan hidup yang baik atas suaminya. Amin saudara, amin. Saudara mau berubah hari ini? Kalau hari ini iparmu, mertuamu belum berubah, percayalah hari ini kekudusanmu, perubahan hidupmu, itu yang akan mengkuduskan, yang akan merubah mertua, suami, pasangan hidup, anak-anakmu, iparmu, orang sekitarmu yang hari ini berniat jahat menjatuhkan hidupmu, pasti berubah. Amin saudara. Yang terakhir ya, setelah itu selesai, bertahan ya. Tadi yang pertama bangun ya, belajar untuk mengalah. Yang ketiga berlomba. Ya, berlomba ini cepet-cepetan. Jadi biasanya orang dulu saya gitu, kalau kamu nggak berubah, aku nggak berubah. Itu saya dulu. Tapi hari ini saya berlomba dulu. Tuhan, saya mau berubah dulu. Supaya semakin cepat saya berubah, itu pasangan hidup saya semakin cepat berubah. Makin saya nggak berubah-berubah, itu juga makin menjadi-jadi. Dan itu saya sudah buktikan, saudara.
Amin saudara. Jadi mulai berlomba, jangan lihat orang lain, lihat ya, satu nunjuk orang, 4 jarimu menunjuk hidupmu sendiri. Itu artinya mulai siang ini berlombalah untuk berubah terlebih dahulu. Amin. Yuk yang keempat, bertahan dengan kekudusan ya. Saudara dan saya hari ini yuk kita semua bertahan dengan kekudusan. Itu tadi. Yang pertama tadi apa? Setia ya. Jagalah dirimu, jangan berkhianat. Jangan berkhianat itu berbicara tentang kekudusan. Ibrani 13 ayat 4. Yuk kita baca. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Amin saudara. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah ya. Saya sering ngomong buat ibu-ibu yang banyak disakiti suami. Saya bilang gini, jangan pernah membalas ya. Apapun yang terjadi ya, jangan bilang gini, lu laku, aku juga laku. Sehingga sana berzina, sini juga berzina ya. Saudara tahu bahwa Tuhan berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat, bukan hormat lagi loh, penuh hormat terhadap perkawinan. Sampai kata-kata itu dibuat penuh hormat saudara. Artinya sangat-sangat hormati perkawinanmu. Jangan mencemarkan tempat tidur. Amin saudara. Hari ini yuk kita semua berlomba-lomba. Hiduplah di dalam bertahan di dalam kekudusan. Ya, kita percaya bahwa ketika saudara dan saya hidup di dalam kekudusan, lepas pasangan hidupmu tidak kudus tidak masalah. Tapi suatu kali ketika engkau berdiri sebagai penolong yang kudus, percayalah kekudusanmu juga akan transfer. Orang yang berzina, pasangan yang berzina itu akan kita tarik untuk hidup juga di dalam kekudusan. Amin saudara. 4 hal ini yang membuat hari ini saudara dan saya yuk kita bangkit. Kita bangun pernikahan kita di atas batu karang yang teguh. Kekudusan berbicara apa? Aku kudus ya. Kejarlah kekudusan sebab aku kudus. Kuduslah kamu. Karena tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Allah. Itu semua 4 ini adalah level di mana kita membangun pernikahan di atas batu karang yang teguh. Kasih, mengalah ya, mengalah bukan kalah saudara. Di Amsal tadi ya, menjauhi perbantahan, menerima pasangan apa adanya seperti Kristus menerima saudara dan saya apa adanya. Yang ketiga, berlombalah untuk berubah, karena kita harus menabur terlebih dahulu baru menuai. Menabur perubahan yang baik baru menuai perubahan hidup yang baik. Menabur benih ilahi baru menuai benih ilahi. Amin saudara. Yang keempat, bertahan di dalam kekudusan. Ya, saudara ada ayat 1. Ini ayat yang mengingatkan saudara kalau mau berselingkuh mikir ya. Orang berselingkuh itu selalu kalau saya lihat endingnya sakit. Ini ayat saudara. Ini yang berkata ayat, bukan saya menghakimi. Yuk kita baca di ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 18. Lihat ya, makanya kalau orang yang mulai berzina kasih ayat ini. Ini ayat yang membuat saudara dan saya suatu kali akan tahu kalau orang bercabul itu tidak enak saudara, berzina. Dia sedang menciptakan satu penyakit di dalam hidupnya. Karena firman yang berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara dan saya lihat dosa apapun di luar, tapi begitu berzina, bercabul, itu jadi satu daging, itu akan menciptakan dosa dirinya sendiri, menciptakan penyakit saudara. Ya, hari ini yuk kita semua berusaha hidup kudus ya. Hari ini percaya saudara, hari ini kita mau bangkit ya. Ada 4 step tadi, saudara mulai praktek di rumah ya. Dicatat semua itu sudah ada yang catat ya. Kasih, mengalah, berlomba, bertahan dalam kekudusan ya. Itu sesuatu perkara yang luar biasa ya. Sampai ada satu perkataan
kemarin kita ngomong ya, di masa-masa corona ini orang yang berzina itu tingkat ketemuannya sudah dibatasi, jadi cuman chat. Kenapa juga? Karena orang juga takut di masa corona ini, karena upah dosa adalah maut, nanti takut cepat mati ya. Saudara dan saya hari ini bukan takut mati atau enggak, tapi kita takut sama Tuhan, kita menghormati Tuhan. Saya hari ini setia kepada suami saya karena saya belajar setia kepada Tuhan. Amin. Bukan setia lagi kepada manusia, saya mau membuktikan sama Kristus. Selama 11 tahun saya enggak pernah neko-neko, karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya enggak bisa setia terhadap pasangan saya, omong kosong, saya bisa setia sama Tuhan. Saya mau menunjukkan kesetiaan saya sama Tuhan dengan bukti bahwa saya mencintai pasangan saya apa adanya, bukan ada apanya. Amin saudara, ya kita percaya yuk hari ini. Kalau ada pertanyaan ya, saudara tidak perlu takut, saudara tidak berjuang sendiri. Makanya kenapa ini kesimpulan saya, kenapa Tuhan benci perceraian hari ini? Kalau bisa jangan benci perceraian. Karena yang pertama itu Amsal 5 ayat 18. Karena diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Orang yang bisa mempertahankan perkawinan menjadi kesatuan, itu ada keturunan ilahi, ada berkat ilahi. Amin saudara. Yang kedua ya, kenapa kita bertahan untuk tidak bercerai hari ini? Karena kita tahu Ibrani 13 ayat 4, kita mau menghormati perkawinan. Amin. Kita tidak mau lagi hidup di dalam mengabaikan yang namanya arti dari suatu perkawinan adalah hal yang sakral di hadapan Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan dengan menghormati arti perkawinan kita, yang kita sudah buat ikat janji bahwa hanya maut yang bisa memisahkan saudara dan suami. Amin. Suami dan istri. Ya, saya sudah selesai ya, waktunya sudah tinggal 7 menit ya. Kita percaya saudara hari ini saudara tidak perlu takut ya. Hari ini bangkit yuk. Pernikahan ini di akhir zaman, saudara percaya ya. Pernikahan ini terjadi cuman di dunia. Nanti di surga sudah tidak ada nih pernikahan. Orang tidak kawin mengawinkan ya. Manfaatkan waktu hidup dengan pasangan hidupmu hari-hari ini sebaik-baiknya. Seburuk apapun pasangan hidupmu, di kacamata Tuhan, dia adalah pasangan yang terbaik. Kalau Tuhan sudah berkata pasangan hidup yang terbaik, percayalah, siapa yang bisa merubah manusia? Bukan manusia, hanya Tuhan. Ketika dia berjanji bahwa dia adalah pasangan yang terbaik di dalam hidup saudara dan saya, Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang akan merubah pasangan hidupmu dengan apa yang kau tabur kasih, mengalah ya. Saat ini berlomba untuk berubah, mempertahankan kekudusan, itu akan membentuk satu pernikahan di mana ada keturunan ilahi, ada berkat ilahi, ada kebahagiaan anggur yang manis yang selama-lamanya akan saudara dan saya nikmati buat seisi rumah. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat live siang ini. Kami mau tidak lagi menyerah dengan yang namanya perkawinan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menghendaki kesatuan dan keturunan ilahi. Ketika kami sadar bahwa kesatuan itu adalah setia, jagalah dirimu, jangan berkhianat. Kami mau melakukan 4 step Tuhan, 4 langkah kudusan di dalam perkawinan kami. Kami percaya Tuhan, rumah tangga kami akan diberkati menjadi anggur yang manis, suami istri pasangan yang bahagia, anak-anak ilahi, bahkan berkat ilahi ada di atas rumah tangga kami. Ini yang kami kejar Bapa. Terima kasih Tuhan, biar setiap anak-anakmu tetap kuat. Hari ini di tengah masa pandemi ini, berkati setiap usaha-usaha mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka. Dan kami serahkan Tuhan virus corona ini dalam tangan-Mu, semua berlalu dengan yang terbaik dan kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya. Amin. Ya. Ada pertanyaan? Ada 4 menit. Ya, mungkin saudara ada pertanyaan. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia ya. Kita percaya hari ini yuk, menjelang akhir zaman kita tidak tahu loh hari ini sampai kapan sih kita bisa hidup.
Kalau saudara hari ini komit menyenangkan hati Tuhan, setia sama pasangan itu setia sama Tuhan. Ya, mengasihi pasangan itu mengasihi Tuhan. Melayani pasangan yang paling hina itu melayani Tuhan. Belajar berubah terhadap untuk pasangan kita itu juga belajar berubah karena kita juga mau dibentuk karakter Kristus. Belajar hidup kekudusan karena saudara dan saya adalah kejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan saudara dan saya tidak bisa melihat Tuhan. Ya, sampai ketemu di live berikutnya. Saudara, nanti malam mungkin ada acara yang saudara bisa lihat di story saya ya, yang mau ikut talk show ibu-ibu mungkin nanti malam jam 7:30 ya. Sampai ketemu hari Selasa dan hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati. God bless.